Shalom, jemaat Tuhan. Kita kembali akan belajar bersama. Saya berharap kita semua tetap semangat menggali kebenaran firman Tuhan. Karena dengan berakar pada firman Tuhan, maka kita akan bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Kita akan kembali melanjutkan pembelajaran kita setelah pada pertemuan sebelumnya kita membahas berbagai macam tulah di Mesir. Kali ini kita akan membahas tulah yang terakhir sampai penyeberangan Laut Merah. Kita akan belajar dari Keluaran 11 sampai 14. Dan saya beri judul pembahasan kita kali ini, ditebus keluar dari Mesir. Kenapa ditebus? Nah, nanti kita lihat. Yang pertama kita lihat dulu bahwa Musa ternyata disegani di Mesir. Ini kan aneh. Musa itu saat itu bisa dibilang Musa itu musuhnya Mesir. Tetapi kok disegani, ditakuti, dihormati. Ya, kita bisa melihat di sini bagaimana Tuhan itu memuliakan hambanya. Musa dipanggil oleh Tuhan dengan sebuah misi yang tidak mudah, yang cukup beresiko. Musa bisa dibilang setiap saat terancam nyawanya karena dia menghadapi Firaun dengan pasukannya. Bukan sesuatu yang mudah. Tetapi Musa taat dan setia melakukan tugasnya, dan kita bisa lihat di sini bahwa Tuhan memuliakan hambanya yang setia. Kita baca Keluaran 11 ayat 2 sampai 3. Baiklah, katakan kepada bangsa itu supaya setiap laki-laki meminta barang-barang emas dan perak kepada tetangganya, dan setiap perempuan kepada tetangganya pula. Lalu Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu. Lagi pula Musa adalah seorang yang sangat terpandang di tanah Mesir, di mata pegawai-pegawai Firaun dan di mata rakyat. Nah, perhatikan kalimat yang menarik di sini. Dikatakan Musa adalah seorang yang sangat terpandang di tanah Mesir, di mata pegawai-pegawai Firaun dan di mata rakyat. Nah, ini sesuatu yang aneh menurut saya. Kalau kita perhatikan posisi Musa, nah, Musa ini bisa dibilang jadi musuhnya Mesir. Bahkan membawa bencana buat Mesir. Tetapi di sini dikatakan dia seorang yang sangat terpandang di tanah Mesir. Di mata pegawai-pegawai Firaun dan di mata rakyat. Kok bisa? Apa karena statusnya Musa yang dulunya adalah pangeran Mesir? Saya rasa tentu tidak. Itu masa yang sudah berlalu 40 tahun sebelumnya. Coba perhatikan. Mungkin ini sebabnya Musa jadi terpandang. Kalau kita perhatikan, berapa kali Musa berhadapan dengan Firaun? Ya, bisa dibilang 10 kali ya. Sebelum tulah yang terakhir, tulah ke-10, bisa dikatakan ya sudah 10 kali lah. Kalau kita lihat, kalau kita hitung harusnya sudah 10 kali Musa berhadapan dengan Firaun. Kok Musa nggak ditangkap ya? Kok Musa nggak dibunuh ya? Musa mendatangkan bencana. Ya. Kita tahu Tuhan yang mendatangkan tulah itu. Tetapi di mata
orang-orang Mesir, wah ini gara-gara Musa ini. Tapi nyatanya kok Musa tidak diapa-apakan oleh Firaun ya. Rupanya Firaun pun gentar. Apalagi pegawai-pegawai Firaun mereka gentar. Apalagi setelah kejadian yang Musa melemparkan tongkatnya menjadi ular. Kemudian para tukang sihir Firaun melakukan yang sama. Tetapi ular-ular mereka dihabisi oleh ular dari tongkat Musa. Juga bagaimana eh, pegawai-pegawai Firaun, tukang-tukang sihir Firaun akhirnya tidak berdaya menghadapi tulah-tulah yang didatangkan. Rupanya mereka menjadi gentar. Dan rakyat Mesir juga jadi segan ya, terhadap Musa. Mengapa demikian? Kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya. Tulah-tulah itu adalah serangan telak bagi Mesir dan dewa-dewanya. Kepercayaan orang Mesir ketika itu ada dewa-dewa yang berkuasa atas Mesir. Lalu para penyihir itu adalah orang-orang yang dapat menyalurkan kekuatan dari dewa. Tetapi ternyata mereka tidak berdaya. Bahkan Firaun sendiri yang dipercaya oleh orang Mesir sebagai penjelmaan dewa juga tidak berdaya. Jadi rakyat Mesir memandang, wah Musa ini jauh lebih hebat dari dewa-dewa ini. Dan juga Allahnya Musa ini luar biasa. Ya. Jadi buat mereka, wah luar biasa. Sudah berapa kali datang tulah yang membuat para dewa itu tidak berdaya. Sudah 9 kali. Jadi mereka segan, mereka hormat kepada Musa. Kalau kita berjalan di dalam misinya Tuhan, jangan khawatir, tetap setia melakukan tugas yang dari Tuhan, maka Tuhan yang akan mengangkat kita. Tidak perlu kita menyombongkan diri, mencari kehormatan diri sendiri. Tuhan yang mengangkat kita. Nah, sekarang kita lihat itulah yang terakhir, kematian anak sulung. Kita baca pernyataan Tuhan dalam Keluaran 11 ayat 4 sampai 6. Berkatalah Musa, beginilah firman Tuhan. Pada waktu tengah malam aku akan berjalan dari tengah-tengah Mesir. Maka tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir akan mati. Dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya sampai kepada anak sulung budak perempuan yang menghadapi batu kilangan. Juga segala anak sulung hewan. Dan seruan yang hebat akan terjadi di seluruh tanah Mesir. Seperti yang belum pernah terjadi dan seperti yang tidak akan ada lagi. Mengapa anak sulung? Ya. Anak sulung itu dalam kebanyakan masyarakat di dunia ini menempati posisi istimewa. Betul ya? Anak sulung di mata manusia, ya, anak sulung dari manusia, itu adalah kebanggaan. Anak sulung biasanya adalah pewaris utama. Ya. Apalagi di zaman itu, saudara, di zaman kuno sekali. Di mata masyarakat saya itu, anak sulung itu istimewa. Biasanya mereka akan mendapatkan warisan 2 kali lebih banyak daripada warisan saudara-saudaranya.
Anak sulung itu lambang dari generasi berikutnya, karena dialah yang meneruskan keturunan. Dia adalah pemimpin dari generasinya. Dikatakan tadi juga anak sulung dari hewan, anak sulung dari ternak. Anak sulung itu selalu dianggap yang terbaik. Anak sulung dari ternak itu selalu dianggap yang paling berharga. Ini yang diambil oleh Tuhan. Bayangkan kebanggaan mereka yang dianggap paling berharga. Harapan masa depan mereka. Ini yang diambil oleh Tuhan. Loh, Tuhan kok kejam? Tuhan kok sadis? Tuhan bukan sadis, saudara. Bukan kejam. Tetapi memang keadilan itu kokoh. Harus tegak berdiri. Tidak bisa ditawar. Dan Tuhan dalam tulahnya yang terakhir ini memang sedang menyatakan penghakiman. Tuhan menyatakan keadilannya. Kita baca ayatnya Keluaran 12 ayat 12. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir dan semua anak sulung. Dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh. Dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Nah, jadi ini hukuman untuk manusianya juga, karena mereka memang berdosa, memang jahat, dan juga atas Allah Mesir, para dewa sembahan orang Mesir. Tuhan mau menyatakan keadilannya di hadapan mereka. Tuhan mau menghukum mereka semua. Lalu alasan yang kedua, Tuhan lewat kengerian ini ingin membuat Mesir akhirnya mengusir Israel. Bukan lagi Musa harus meminta untuk orang Israel diizinkan pergi. Tetapi orang Mesir sendiri, Firaun sendiri yang akan mengusir Israel keluar. Kita lihat Keluaran 11 ayat 8. Dan semua pegawaimu ini akan datang kepadaku dan sujud kepadaku serta berkata, keluarlah engkau dan seluruh rakyat yang mengikut engkau. Sesudah itu aku akan keluar. Lalu Musa meninggalkan Firaun dengan marah yang bernyala-nyala. Bagaimana dengan rakyat Mesir? Kita lihat Keluaran 12 ayat 33 berkata, orang Mesir juga mendesak dengan keras kepada bangsa itu, menyuruh bangsa itu pergi dengan segera dari negeri itu. Sebab kata mereka, nanti kami mati semuanya. Saking ngerinya, bayangkan anak sulung di seluruh Mesir mati di saat yang sama, di tengah malam. Mengerikan sekali. Akhirnya mereka tidak mau lagi berurusan dengan orang Israel. Mereka suruh keluar saja. Lalu juga dari sisi Tuhan, Tuhan membuat perbedaan atau pemisahan. Tuhan mau menyatakan mana umatnya dan mana yang bukan. Keluaran 11 ayat 6 sampai 7 menyatakan demikian. Dan seruan yang hebat akan terjadi di seluruh tanah Mesir seperti yang belum pernah terjadi dan seperti yang tidak akan ada lagi. Tetapi kepada siapa juga dari orang Israel, seekor anjing pun tidak akan berani menggonggong, baik kepada manusia maupun kepada binatang, supaya kamu mengetahui bahwa Tuhan membuat perbedaan antara orang Mesir dan orang Israel.
anjing pun tidak berani menggonggong kepada orang Israel. Orang Israel yang tadinya diperbudak menjadi orang-orang yang ditakuti. Tuhan mau menunjukkan perbedaan antara umatnya dengan orang Mesir. Bagaimana Tuhan melakukan perbedaan atau pemisahan ini? Kita lihat dulu ayat yang satu ini, Keluaran 12 ayat 12 sampai 13. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh. Dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman, akulah Tuhan. Perhatikan yang saya tandai. Aku akan menjalani tanah Mesir. Orang Israel pada saat itu mereka juga tinggal di tanah Mesir. Lalu dikatakan semua anak sulung. Kalau kita lihat ini, berarti anak sulung Israel juga terancam. Dalam hal ini, ancaman mati bagi anak sulung itu berlaku untuk semua. Mengapa begitu? Itulah sebelumnya orang Israel di Goshen disendirikan oleh Tuhan. Tidak terkena. Lah ini kenapa kok Tuhan berkata menjalani seluruh tanah Mesir? Kan orang Israel kena juga. Ingat, di hadapan pengadilan Tuhan, semua manusia statusnya sama. Di hadapan keadilan Allah, tidak ada yang terhindar dari penghakiman. Karena Allah itu adil. Orang Mesir memang jahat, memang berdosa. Apakah orang Israel tidak berdosa? Apakah orang Israel tidak punya kejahatan? Kalau kita lihat di pasal-pasal sebelumnya juga orang Israel bahkan tidak percaya kepada Tuhan yang berjanji melepaskan mereka. Seharusnya di hadapan keadilan Allah, semua anak sulung termasuk anak sulung Israel harus mati. Kita lihat sekarang ayat yang ke-13. Di sini dikatakan, dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Berarti kan darah itu menjadi tanda. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Berarti kan ada darah yang menjadi tanda. Ya. Jadi ada tandanya, ada darah yang harus ditumpahkan. Supaya ketika Allah melihat darah itu, maka Tuhan melewati. Ini berbicara tentang penebusan. Darah siapa ini? Darah anak domba Paskah. Seharusnya yang mati adalah anak-anak manusia, anak-anak orang Israel juga, bahkan anak-anak hewan juga. Tetapi bagi orang Israel disediakan jalan penebusan, yaitu digantikan, ditebus, atau dibayar dengan anak domba. Ya. Anak domba yang disembelih, kemudian darahnya
dioleskan pada ambang pintu rumah orang Israel. Ini menjadi penebusan. Ada domba yang sudah dikorbankan untuk menggantikan. Jadi orang Israel sekalipun, seumpama waktu itu di antara mereka ada yang tidak mau taat, tidak menyembelih domba Paskah, lalu tidak membubuhkan darahnya pada ambang pintu, maka rumahnya juga akan mendapat celaka. Anak sulung di rumah itu juga akan mati. Nah, domba Paskah ini ada syaratnya. Anak domba, juga boleh anak kambing, harus jantan, berusia 1 tahun, dan tidak bercelah. Nah, perhatikan ini. Tidak bercelah, tidak bercacat. Jadi harus yang terbaik, mulus, tidak ada sakit, tidak ada cacat. Dan harus diapakan itu? Seperti saya katakan tadi, harus disembelih, darahnya dioleskan di ambang pintu. Lalu bagaimana dengan dagingnya? Harus dibakar. Ya, karena dagingnya akan dimakan oleh orang Israel. Nah, harus dibakar, tidak boleh mentah, juga tidak boleh direbus. Jadi di sini bukan soal mentahnya sebetulnya. Ya. Tapi ada ketentuan yaitu harus dibakar. Ini melambangkan apa sih? Api neraka, api kebinasaan. Lalu juga dagingnya itu harus dimakan habis, tidak boleh disisakan. Jadi betul-betul habis anak domba itu. Harus dihabiskan, dihancurkan. Dikatakan kalau ada sisanya harus dibakar sampai habis menjadi abu. Betul-betul anak domba Paskah ini harus habis menjadi tebusan untuk orang Israel. Dan ini oleh Tuhan ditetapkan menjadi peringatan turun-temurun. Ya. Bulan di mana terjadi peristiwa ini, ketika itu dinamai dengan bulan Abib. Ya. Pada masa yang lebih modern disebut bulan Nisan. Ya, setelah pembuangan di Babel, nama bulannya disebut Nisan. Nah, bulan Abib atau bulan Nisan ini ditetapkan Tuhan menjadi awal tahun untuk orang Israel. Jadi sampai tanggalan pun diganti sama Tuhan. Kemudian dikatakan oleh Tuhan, ini harus diperingati oleh semua keturunan Israel. Turun-temurun, tidak boleh terputus. Dan tidak hanya sekedar diperingati, tetapi harus juga diajarkan, dijelaskan kepada anak cucu. Mengapa ini dilakukan? Karena peringatan yang dilakukan terus-menerus suatu saat bisa kehilangan maknanya. Nah, itu tidak boleh terjadi. Semua keturunan Israel harus paham bagaimana mereka ditebus. Lalu Allah menetapkan mengenai anak sulung, ya, bahwa anak sulung adalah milik Allah. Supaya apa? Supaya orang Israel tuh ingat, selalu ingat bagaimana mereka ditebus, bagaimana peristiwa di Mesir ini. Ya. Anak sulung adalah milik Allah. Ingat, anak sulung artinya yang terbaik. Ya, ini bicara konteks budaya zaman itu. Ya, masih kuno. Kalau sekarang dibilang anak sulung yang terbaik, nanti anak yang bungsu nggak terima. Ya,
Malah mungkin kalau zaman sekarang sering anak bungsu yang paling dimanja ya. Ya, tapi ini kita bicara konteks di zaman itu. Nah, pandangan masyarakat umumnya anak sulung itu yang terbaik dan Allah berkata, yang terbaik berikan kepada Tuhan. Keluaran 13 ayat 2. Kuduskanlah bagiku semua anak sulung, semua yang lahir terdahulu dari kandungan pada orang Israel, baik pada manusia maupun pada hewan. Akulah yang empunya mereka. Nah, bagaimana dikuduskannya? Baca Keluaran 13 ayat 12 sampai 13. Maka haruslah kau persembahkan bagi Tuhan segala yang lahir terdahulu dari kandungan, juga setiap kali ada hewan yang kau punyai beranak pertama kali, anak jantan yang sulung adalah bagi Tuhan. Ya. Setiap anak keledai yang lahir terdahulu, kau tebuslah dengan seekor domba. Atau jika engkau tidak menebusnya, engkau harus mematahkan batang lehernya. Loh, kok lain keledai? Ya, karena keledai nggak bisa dipersembahkan untuk Tuhan. Keledai tidak termasuk hewan yang memenuhi kriteria sebagai korban persembahan. Jadi harus diganti dengan seekor domba. Atau kalau tidak diganti, maka keledai itu harus dibunuh. Bukan dipersembahkan ya, dibunuh saja. Nah, tetapi mengenai manusia, setiap anak sulung di antara anak-anakmu lelaki haruslah kau tebus. Jadi orang Israel kalau punya anak laki-laki, ya, anak sulung, maka anak itu harus ditebus dengan seekor domba atau kambing. Nah, ayat 14 sampai 15 berkata begini. Dan apabila anakmu akan bertanya kepadamu di kemudian hari, apakah artinya itu? Maka haruslah engkau berkata kepadanya, dengan kekuatan tangannya Tuhan telah membawa kita keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan. Sebab ketika Firaun dengan tegar menolak untuk membiarkan kita pergi, maka Tuhan membunuh semua anak sulung di tanah Mesir, dari anak sulung manusia sampai anak sulung hewan. Itulah sebabnya maka aku biasa mempersembahkan kepada Tuhan segala binatang jantan yang lahir terdahulu dari kandungan, sedang semua anak sulung di antara anak-anakku lelaki kutebus. Nah, jelas ya. Jadi ini oleh Tuhan ditetapkan sebagai suatu peringatan turun-temurun. Ya. Bayangkan betapa pentingnya hal ini sampai harus diperingati turun-temurun. Paskah harus dirayakan setiap tahun. Mengapa begitu penting? Karena ini melambangkan akan penebusan yang akan datang. Penebusan yang sempurna, bukan lagi dari Mesir, tetapi dari ikatan dosa. Ya. Yang itu akan digenapi di dalam Tuhan Yesus. Sekarang kita lihat peristiwa Exodus, peristiwa keluarnya Israel dari Mesir. Nah, jadi setelah terjadi telah ke-10, mana anak-anak sulung mati semua di tengah malam. Bayangkan betapa ngerinya. Teriakan histeris orang-orang yang kehilangan anak di semua rumah. Bukan hanya di satu dua rumah, tapi di semua rumah. Kecuali di rumah orang Israel yang sudah ditebus. Bayangkan betapa ngerinya. Maka malam itu juga Firaun dan juga orang-orang Mesir meminta orang Israel untuk keluar dari Mesir. Mereka diusir keluar. Udah cepat pergi. Jangan sampai membawa celaka lagi. Jadi dini hari itu, tanggal 15 bulan Abib, orang Israel dengan buru-buru, dengan segera
mereka berangkat. Ya, itu terjadi setelah 430 tahun lamanya Israel berada di Mesir. Uniknya di sini mereka dibekali dengan harta. Ya. Orang-orang Israel meminta kepada orang-orang Mesir dan orang-orang Mesir memberi. Ya sudah ini, aku kasih udah sih yang penting cepat pergi. Gitu. Mereka mendapatkan bekal banyak sekali emas, perak, ya, kain-kain. Ini jadi bekal mereka perjalanan di padang gurun ya. Total jumlahnya berapa? Ada 600.000 laki-laki Israel beserta ternaknya. Belum terhitung perempuan dan anak-anak. Jadi jumlahnya cukup banyak. Dan mereka ini juga disertai orang-orang dari bangsa-bangsa lain. Jadi rupanya di Mesir tidak hanya ada bangsa Israel yang merupakan bangsa asing, tetapi ada bangsa-bangsa lain juga di situ yang juga tertindas. Mereka ini mau ikut juga dengan orang Israel. Nah, jadi ini satu pasukan yang amat besar, amat banyak. Nah, kalau kita baca di dalam Keluaran pasal berapa ya? Keluaran pasal 13 dikatakan Tuhan tidak membawa mereka lewat daerah orang Filistin. Karena Tuhan berkata nanti kalau ketemu orang Filistin, ya, orang Filistin terkenal tukang perang, baru keluar dari Mesir sudah ketemu musuh, sudah diajak perang. Nanti orang Israel ini takut lalu mundur kembali ke Mesir lagi. Maka Tuhan membawa mereka lewat jalur lain yang lebih jauh, tetapi mereka tidak langsung menghadapi musuh. Jalur lewat padang gurun. Lalu mereka juga membawa tulang-tulang Yusuf. Kalau ingat, ketika kita membahas tentang Yusuf pada masa akhir hidupnya, Yusuf meminta kepada saudara-saudaranya untuk bersumpah bahwa mereka akan membawa tulang-tulang Yusuf kembali ke tanah Kanaan. Jadi Musa dengan orang-orang Israel memenuhi sumpah itu dengan membawa tulang-tulang Yusuf ke Kanaan. Ada hal yang menarik ketika orang Israel keluar dari Mesir yang terkenal sekali yaitu tiang awan dan tiang api. Keluaran 13 ayat 21 sampai 22. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Nah, perhatikan itu. Ada tiang awan, tiang api yang selalu ada menuntun orang Israel. Dan uniknya dikatakan supaya mereka dapat berjalan siang dan malam. Umumnya orang berjalan itu di siang hari. Mengapa ini harus siang dan malam? Saudara, ketika keluar dari Mesir, orang Israel melewati perjalanan yang keras. Ini bukan perjalanan wisata, tetapi ini perjalanan
dalam kondisi siaga perang, bukan santai. Nah, kita pun sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang yang dibebaskan dari dosa, keluar dari perbudakan dosa, kita pun tidak boleh beranggapan, oh aku bebas, aku sudah ditebus, maka hidupku bersama Tuhan adalah hidup yang, oh santai saja, berleha-leha. Bukan saudara, hidup sebagai anak Tuhan itu penuh perjuangan. Tetapi tidak perlu khawatir, karena ada tiang awan dan tiang api yang selalu menuntun kita. Jalannya susah, tenang, ada Tuhan yang menuntun. Pasti sampai ke tujuan. Dalam perjalanan mereka keluar dari Mesir, Allah mengarahkan mereka ke suatu tempat di tepi laut. Keluaran 14 ayat 2. Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pihahirot antara Migdol dan laut. Tepat di depan Baal Zevon, berkemahlah kamu di tepi laut. Nah, tempat mereka berkemah ini di tepi laut, kita bisa bayangkan ya, di depan mereka ada laut, dan di belakang mereka itu adalah tebing, gunung, ya, gunung di gurun, tebingnya terjal. Di antara tebing itu ada satu jalur, satu jalan, dan tadinya mereka melewati jalan itu sampai ke tepi laut. Dari situ tidak ada jalan kemana-mana lagi. Mau meninggalkan tempat itu ya harus lewat jalan yang tadi mereka lewati. Berarti harus mundur. Mau maju, di depan ada laut. Kok Tuhan aneh menyuruh orang Israel berputar kembali lalu pergi ke tempat yang tertutup begitu, seolah-olah tidak ada jalan lagi, jalan buntu. Tuhan membawa Israel ke sana karena Tuhan mau menunjukkan kedahsyatannya kepada Israel. Jalan buntu di depan, laut. Kita lihat nanti apa artinya. Di sini terjadilah ketika mereka ada di tepi laut itu, di Pihahirot, Firaun dengan 600 kereta perangnya yang terbaik, dengan kuda-kudanya yang gagah, pergi mengejar orang Israel. Bayangkan posisi Israel yang terjepit di belakang gunung di depan laut. Mereka melihat pasukan Mesir datang. Reaksi mereka bagaimana? Mereka ketakutan, putus asa, dan mereka marah. Orang Israel ini tukang demo. Ya. Baru ketemu masalah ini sudah protes mereka kepada Musa dan kepada Allah. Keluaran 14 ayat 10-12. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau berbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Saudara, ini respon orang Israel yang mencerminkan bagaimana sifat orang Israel
Dan ini terjadi berulang kali. Setiap kali menghadapi masalah, mereka berontak terhadap Tuhan dan berkata, lebih baik dulu di Mesir. Ini tidak boleh menghinggapi kita juga. Ketika kita berjalan mengikut Tuhan, dan ternyata kita menemui kesulitan, bisa jadi kita berpikir, aduh kok rasanya lebih enak dulu sebelum aku ikut Tuhan. Saudara, jangan terjangkiti oleh penyakit mental Mesir orang Israel ini. Mereka sudah dibawa keluar dari Mesir, tetapi mentalitas mereka masih mentalitas budak di Mesir. Harusnya mereka berubah. Bagaimana dengan Musa? Musa melihat masalah yang sama. Di hadapan Musa, laut. Di belakang, pasukan Mesir. Tetapi Musa tetap beriman. Keluaran 14 ayat 13-14 berbunyi, tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Perhatikan kata-kata Musa. Orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Ini pernyataan iman dan juga tekad. Ya. Kita yang ditebus Tuhan, kita berkata, kita orang percaya, aku ikut Tuhan, aku bebas dari dosa. Kita pun harus berkata yang sama. Dosaku yang dulu tidak akan aku lihat lagi untuk selama-lamanya. Sekarang kita orang bebas di dalam Tuhan. Sekarang kita lihat bagaimana Tuhan membawa Israel menyeberangi Laut Merah. Ini luar biasa. Mengapa dikatakan oleh Musa, orang-orang Mesir itu tidak akan kau lihat lagi. Ya. Keluaran 14 ayat 19-31. Ini panjang. Tapi saya ingin kita baca sama-sama ya. Ini puncak dari cerita ini. Kisah ini. Bukan dongeng. Ini kenyataan. Kisah nyata yang terjadi. Dan ini sesuatu yang luar biasa. Keluaran 14 ayat 19-31. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka. Dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Ya, jadi tiang awan yang tadinya menuntun di depan, pindah ke belakang. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Perhatikan ini. Tiang awan itu menghadang pasukan Mesir. Ya. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain. Semalam-malaman itu. Jadi Tuhan membentengi dari belakang. Lalu Tuhan membukakan jalan di depan. Ayat 21 kita lanjutkan. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras. Membuat laut itu menjadi tanah kering. Maka terbelahlah air itu. Bayangkan saudara, laut terbelah. Wow. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Sedang di kiri dan di kanan mereka, air itu sebagai tembok bagi mereka. Bayangkan laut menjadi lorong. Air menjadi tembok.
Luar biasa, dahsyat sekali. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Segala kuda Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda sampai ke tengah-tengah laut. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir. Lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat. Sehingga orang Mesir berkata, marilah kita lari meninggalkan orang Israel. Sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan kita. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda. Wow. Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya. Sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir, dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa, hambanya itu. Wow. Peristiwa yang sungguh sangat dahsyat. Menyeberangi Laut Merah adalah titik di mana betul-betul Israel meninggalkan Mesir. Oleh karena itulah Tuhan membawa Israel ke tepi laut. Jalan buntu, sepertinya jalan buntu. Tetapi Tuhan bukakan jalan melewati laut, meninggalkan Mesir. Mesir yang terkubur di laut. Firaun dengan pasukannya yang tenggelam dalam laut. Ditinggalkan oleh Israel. Tidak akan dilihat lagi untuk selama-lamanya. Maka sejak itu Israel memulai perjalanan hidupnya sebagai umat Allah yang telah ditebus dan bebas. Ini di masa perjanjian baru diwujudkan dalam titik-titik. Nah, coba dipikirkan, dalam perjanjian baru, peristiwa menyeberangi Laut Merah ini diwujudkan dalam apa? Dalam peristiwa apa? Ya, sesuatu yang penting buat orang percaya. Ya, seperti melewati laut, melewati air. Ya, seperti Mesir yang ditenggelamkan dalam air. Nah, nanti kita bahas sama-sama di sesi diskusi. Nah, ini yang bisa saya sampaikan hari ini. Kiranya meneguhkan iman kita semua, memberkati kita. Sampai jumpa di sesi diskusi. Saya harap semuanya aktif. Kita saling melengkapi, saling bertanya, saling menjawab. Kita saling mengasah supaya kita bertumbuh bersama. Tuhan Yesus memberkati.